Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita memasuki materi bab 2 ya. Bab 2 yaitu ruang lingkup sejarah dan juga pola pikir sejarah. Ruang lingkup sejarah dibagi menjadi 4, ada sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni. Lalu pola pikir sejarah terdiri dari 4 konsep, ada konsep diakronik, sinkronik, periodisasi, dan kausalitas. Apa ini semuanya nanti kita bahas satu persatu ya. Nah, selanjutnya pengertian sejarah sebagai ilmu. Di sini ada beberapa tokoh sejarah yang menjelaskan apa sih pengertian sejarah. Ada Herodotus. Herodotus ini bisa dibilang adalah bapak sejarah dunia ya. Karena apa? Karena dia yang pertama kali menuliskan kisah sejarah bukan pakai katanya, tapi dia melakukan penelitian. Jadi kalau orang dulu ada kisah sejarah, ada suatu peristiwa, itu dia cuma nulis versi dia aja, nggak pakai penelitian. Nah, Herodotus ini adalah orang pertama menuliskan kisah sejarah, tapi dia teliti. Apa yang dia tulis adalah perang Persia. Jadi ketika perang Persia terjadi, dia menceritakan soal mencari tahu bagaimana perang Persia terjadi, berapa korban jiwanya, apa alasan terjadi, siapa yang mengalami kerugian dan lain sebagainya. Nah, karena dia adalah orang yang pertama menulis sejarah pakai penelitian, maka dia disebut dengan bapak sejarah. Karena apa? Karena kalau orang sebelum-sebelumnya menuliskan suatu peristiwa itu ya pakai versi dia aja, dia nggak nyari tahu bener nggak versi dia. Nah, lalu selanjutnya ada Ibnu Khaldun. Kalau Ibnu Khaldun ini salah satu tokoh muslim ya, terkenal karena pengetahuannya. Lalu di sini ada Taufik Abdullah. Kalau Taufik Abdullah ini dari Indonesia. Jadi ini adalah tokoh-tokoh yang paling penting untuk menuliskan apa sih itu sejarah. Kalau Herodotus di dunia, kalau Ibnu Khaldun dari versi muslimnya, kalau Taufik Abdullah dari Indonesia. Oke, ini pengertiannya kalian bisa baca sendiri ya. Nah, selanjutnya pengertian sejarah menurut beberapa tokoh. Ada dari Satono Kartodirjo, dari Muhammad Ali, dan dari R.J. Collingwood. Ini beberapa pengertian sejarah yang bisa kalian baca, ada juga di LKS ya. Nah, kita masuk lagi ke ciri-ciri sejarah sebagai ilmu. Apa sih sejarah sebagai ilmu? Ini menurut buku dari Profesor Kunto Wijoyo di buku Pengantar Ilmu Sejarah. Sejarah sebagai ilmu mempunyai ciri-ciri ada 5. Yang pertama empiris. Empiris artinya adalah berdasarkan kisah. Jadi bukan karangan tapi memang pernah terjadi. Lalu mempunyai objek, di mana objeknya ini jelas ya, manusia. Lalu mempunyai teori. Teori di sini artinya ada ahli yang berkata, "Oh, kalau ini tuh kejadiannya kayak gini, jadi harus ada ahlinya." Lalu mempunyai generalisasi artinya mempunyai sifat yang umum. Jadi bukan, kita tidak mengambil hal-hal kecilnya, tapi yang kita ambil adalah hal umumnya. Lalu mempunyai metode. Metode di sini maksudnya metode penelitian. Jadi sejarah sebagai ilmu bisa disebut ilmu karena apa? Karena sejarah sudah mengalami tahap penelitian dulu, baru bisa disebut kisah sejarah. Misalnya kisah sejarah kemerdekaan 1945 itu sudah dimasukkan ke dalam kisah sejarah. Karena apa? Karena peristiwanya sudah diteliti dan benar adanya. Jadi makanya bisa disebut sejarah sebagai ilmu. Jadi lalu bagaimana dengan kisah sejarah misalnya Nyi Roro Jonggrang? Itu nggak bisa disebut kisah sejarah karena apa? Karena metode ketika dilakukan penelitian banyak hal-hal rancu. Atau misalnya kisah sejarah Pantai Selatan, Ratu Pantai Selatan, itu juga nggak bisa disebut sejarah karena apa? Karena nggak ada teori yang membuktikan kalau itu benar adanya gitu. Jadi itu tidak bisa disebut sejarah sebagai ilmu. Paling hanya bisa disebut sejarah sebagai kisah karena hanya dikisahkan tapi tidak sebagai ilmu. Oke, untuk hari ini cukup sejarah sebagai ilmu dulu. Minggu depan kita bahas yang lainnya. Sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.